Dengan alasan tidak ingin membuat gaduh, namun penegakan hukum tetap berjalan. Kejaksaan Agung masih merahasiakan waktu tepat eksekusi terpidana tahap ketiga. Namun masalah transparansi ini digugat oleh sejumlah pihak yang masih berkukuh dengan pendapat menentang hukuman mati. Lalu bagaimana evaluasi 2 eksekusi mati sebelumnya? Apakah ada efek jera yang dihasilkan atau malah tidak berpengaruh sebenarnya? Kami mengulasnya malam hari ini dengan Todung Mulya Lubis, advokat senior. Selamat malam, Pak Bang Mulya. Kemudian Arsul Sani, anggota Komisi 3 DPR. Selamat malam, Pak Arsul. Dan juga Asep Iwan Iriawan, akademisi hukum pidana. Selamat malam. Selamat malam. Baik, waalaikumsalam. Saya akan ke Bang Mulya terlebih dahulu. Anda dalam akun Twitter Anda yang kita lihat begitu ya, dan juga beberapa pendapat dari politisi yang lain menyebutkan pemerintah segera untuk transparan. Apa yang Anda khawatirkan ketika ini dengan alasan Jaksa Agung hanya bilang bahwa agar tidak gaduh? Anda bisa menerima ini tidak? Saya tidak bisa menerima, dan saya sebetulnya ingin mengatakan satu hal ini. Saya baru kembali dari Kongres Hukuman Mati Dunia yang diadakan di Norwegia, di Oslo. Memang ini jadi perdebatan. Apakah eksekusi hukuman mati itu harus diumumkan atau tidak? Di Cina itu dianggap rahasia negara. Di Vietnam juga dianggap rahasia negara. Ya. Tapi di banyak negara lain itu diumumkan. Jadi dia transparan, dia terbuka, dia akuntabel. Nah, memang tadi saya baca melihat di TV keterangan dari anggota DPR Arsul Sani yang ada di sebelah saya, yang mengatakan bahwa tidak menjadi kewajiban itu tidak ada, kewajiban itu hanya pada keluarga, dan kalau itu orang asing, kewajiban itu kepada kedutaan besar, perwakilan kedutaan asing itu sendiri. Tapi dalam membangun transparansi dan akuntabilitas, saya sih tetap menuntut supaya pihak Kejaksaan Agung, pihak pemerintah mengumumkan siapa-siapa yang akan dieksekusi dan kapan eksekusi itu akan dilakukan. Nah, mungkin Jaksa Agung kan sebagai Jaksa Agung, dia sudah punya data. Dia sudah tahu siapa terpidana mati yang sudah menjalankan hukumannya dan menggunakan semua hak-hak hukumnya. Sampai mungkin pada tingkat gerasi. Dia tahu yang belum. Jadi sebenarnya tidak ada masalah, karena mengumumkan itu hanya memenuhi persyaratan transparansi. Karena upaya hukum itu kan kalau dia sudah lakukan ya dia tidak bisa lakukan lagi, tinggal dilakukan eksekusi. Ya. Nah, jadi saya hanya ingin minta sebenarnya untuk membangun budaya transparansi itu penegak hukum juga harus memulai. Ya. Oke, bagaimana Pak Arsul Anda melihat ini budaya transparansi? Ya, saya yang disampaikan Bang Mulya setuju saja. Ya. Apa yang saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban hukumnya kan memang karena hukum positif kita. Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 1964 memang meletakkan semangat, prinsip atau apapun kita bisa menyebutnya itu eksekusi hukuman mati itu dalam suasana ketertutupan sebetulnya ya, bukan keterbukaan. Tapi barangkali itu kan memang undang-undang yang kita buat sudah 64 itu. Jadi Anda setuju nih ketika saya bayi saja, itu ya, gitu ya. Ketika saya bayi ya. Nah, saya setuju semangatnya sebetulnya ketika kemudian perlu dilakukan transparansi. Bahkan yang saya ingin adalah transparansinya itu bukan sekedar pengumuman. Tetapi kan kita memang tidak bisa menutup mata bahwa ini yang namanya saja capital punishment, ya, yang tidak bisa di reverse kalau terjadi kesalahan, ya kan? Karena itu saya bahkan lebih jauh lagi. Keterbukaannya seperti apa? Keterbukaannya itu dalam bentuk kalau perlu ada semacam kayak audit proses hukumnya, itu loh. Ada nggak di situ yang bolong sebelum eksekusi itu final say-nya itu mengatakan Anda sedor, itu loh. Bahkan saya ini mengatakan itu, ya, karena saya terus terang barangkali kalau soal hukuman mati posisinya beda sama Bang Mulya. Saya pro hukuman mati ya. Tetapi saya juga tidak ingin agar sebuah hukuman mati vonisnya dijatuhkan dengan sembarangan dalam satu proses peradilan yang juga katakanlah banyak bolong-bolongnya. Itu yang ingin Jadi Anda ikut sampaikan. mendesak dong berarti kepada pemerintah agar terutama kepada Jaksa Agung sebagai eksekutor agar segera mengumumkan jauh-jauh hari daripada nanti diumumkan pada menjelang hari H. Bahkan bukan itu, saya nanti kalau dalam rapat dengar pendapat yang akan datang, itu saya ingin menyampaikan, sebetulnya itu sudah kita sampaikan ketika Kejaksaan Agung mengajukan anggaran, ya kan? Di tahun 2016 itu kan kalau tidak salah ada anggaran untuk eksekusi mati itu 14 loh. Nah, ya, saya juga ingin tahu
kalau dia untuk mengeksekusi 10 orang, kenapa kok perlu 14 miliar gitu loh. Nah, ini kan juga harus ini dulu kok kosnya mahal sampai amat audit ke gitu loh. belakangnya begitu, evaluasi itu lebih komprehensifnya. Di samping Ya. saya ingin juga ada evaluasi lah ya, apapun lah. Karena ini semangat yang saya kira harus diletakkan tanpa harus menghapus hukuman matinya yang tanpa itu harus barangkali. menghapus. Nah, Iya, nanti saya kita akan beda masuk ke dengan bahasan Bang itu. Mulya soal itu, Tapi ya. tapi saya ingin lihat dulu dari pendapat Kang Asep. Memang untuk transparansi harus diumumkan seperti di eksekusi tahap jilid pertama dan kedua seperti itu, ataukah ini alasannya adalah agar tidak ada kegaduhan? Anda setuju dengan alasan Jaksa Agung seperti itu atau bagaimana? Ini kita nggak usah bicara kegaduhan, ini masalah hukum pidana itu ajas legalitas. Ya. Nah, ini ada pelaksanaan hukuman, itu eksekusi. Undang-undangnya ada yang disebut oleh Pak Asrul ya, 2 PNPS 64 dan 569. Baik. Tata cara, acara dan tempat itu ditentukan bagaimana pelaksanaan eksekusi. Memang hanya satu mengatur bagaimana pemberitahuan hanya kepada keluarga atau penasihat hukum 3 hari sebelumnya. Cuma dalam pelaksanaannya nih sejak kabinetnya Pak Jokowi ini mulai ngawur. Ada eksekusi, ya ada gelombang ke-1, gelombang kedua. Kenapa nggak ada gelombang tsunami sekalian kan? Kayak tes masuk perguruan Tes perguruan tinggi aja ya. diumumkan. Yang lebih menarik apa yang ngawur lagi? Setiap ada isu resapel kabinet, selalu Jaksa Agung tuh bikin ini isu Eksekusi. eksumasi. Perhatikan aja datanya. Setiap ada eksekusi pasti muncul. Padahal sini kan biasa umumkan 3 hari beritahukan. Jadi maksudnya ini lebih politis begitu yang Ya, dilakukan? justru itu. Padahal eksumasi itu dengan sederhana, diam-diam beritahukan. Nanti kalau bisa diberitahukan 3 hari, mereka memberitahukan ke Pak Bang Todung, beritahukan ke dia, nggak ada masalah. Semuanya jelas coba. Setiap gelombang 1, gelombang 2, undang media ribut. Nggak jadi, jumlah berkurang, bertambah. Oke. Ini apa-apaan? Jadi sebetulnya kalau mengutip Kang Asep, Iya. ini semua dimulai oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung bicara mengenai gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, ya kan? Iya. Nah kalau dia memang tidak mau memulai seperti itu, orang kan tidak tahu siapa yang akan dieksekusi, kapan eksekusi itu dilakukan. Nah kalau mau strict pada kewajiban hanya 3 hari menjelang eksekusi. Oke. Tapi ini kan jauh-jauh sebelum hari sudah diumumkan. Akan ada Itu yang gelombang satu ketiga. kedua ya, yang satu kedua ya. Dan diumumkannya yang nggak ada gelombang waktu. tiga. Nanti akan kalau akan nggak bisa udah Itu dia. sampai jumlah. Malah kita nggak tahu nama-namanya, malah sudah ada nama bocoran-bocoran. Dan Siapa yang berubah-ubah, akan jumlahnya juga dieksekusi, berubah-ubah. jumlahnya. Nah, yang dikhawatirkan apa kalau misalnya itu Itu nggak ada kemudian- kepastian. Padahal eksekusi itu terhadap keputusan sudah BAT, bahkan melakukan PK, melakukan gerasi. Itu aja lakukan. Yang saya takut satu lagi, bahwa Jaksa Agung juga mendapatkan kredit ya untuk eksekusi ya yang dilakukan sekarang ini. Kredit Itu yang politik ya, Bang. kredit politik ya. Nah ini yang saya anggap ya. Kenapa sih kita bicara mengenai nyawa manusia kok? Terlepas dari itu salah atau tidak salah, terlepas dari itu sudah final atau tidak. Ya, ini kan bukan kita yang menjadikan itu sebagai sirkus. Jaksa Agung sendiri yang menjadikan itu sebagai sirkus, menimbulkan kegaduhan. Jadi gini, pokoknya kan ketika eksekusi itu proses hukum yang harus dilaksanakan. Terlepas Oke. dari nggak setuju lapor mati. Ya. Tapi sekarang ketika eksekusi mati ini dianggap di poin tadi dia ada keberhasilan pemerintah melaksanakan putusan. Padahal ini hal lain yang harus dilaksanakan oleh jaksa sebagai eksekutor. Tapi ketika pas pelaksanaan tadi dikaitkan dengan kepentingan-kepentingan bahwa ada dalam kabinet. Jadi diam, maksudnya lebih baik diam saja kalau memang ada sih pelaksanaan. Di PNPS sudah dirinci, Pak Indra ya, dari 69 itu dirinci bagaimana eksekusi. Bahkan lebih parah lagi, sekarang eksekusi dikumpulkan di Nusa Kambangan, undang-undang mengatur eksekusi itu di mana dilaksanakan putusan. Misalkan ya, Tangerang, Jakarta, Jakarta. Sekarang dimasalkan di sana. Itu undang-undang mengatur loh, tidak boleh eksekusi hanya dipandat oleh Kapolda di masing-masing wilayahnya. Jadi maksudnya yang dikritisi di sini adalah tidak disebutkan namanya, tetapi tetap diumumkan akan ada gelombang akan 3, ada, akan ada gelombang 3. Padahal kewajiban aturan kan 3 hari Kalau begitu sebelumnya. menurut Anda sekalian dibuka saja begitu? Ya, Mas? menurut saya ya. Menurut saya ya. Jadi jangan mendapatkan kredit politik ya, tapi juga tidak taat kepada asas, tidak membuka semua nama-nama itu, tidak mengumumkan kapan eksekusi itu dilakukan. Kalau tidak mau seperti itu ya udah tunggu aja 3 hari menjelang eksekusi. Tapi Kalau mau begitu. jadi intinya anda tidak akan keberatan kalau kemudian tiba-tiba 3 hari. Tunggu beda. Ya. Kalau Anda mengatakan saya keberatan atau tidak, saya tetap keberatan. Karena saya menuntut transparansi dan akuntabilitas. Ya. Nah ini kan kita bicara mengenai prosedur, Ya. bicara mengenai tata cara. Tata caranya seperti itu. Undang-undang mengatakan seperti itu. 3 hari, Oke, silakan kalau mau jalankan seperti itu. Tapi apakah saya setuju atau tidak, apakah saya keberatan atau tidak, saya pasti keberatan. Oke. Berarti beda. Ini saya harus bedain. Kita bicara jenis hukuman mati, saya dengan berdua dengan Bang Todung sampai kiamat pun tidak akan pernah ketemu. Benar, Tapi iya, ketika bicara pelaksanaan mati ya itu harus dilaksanakan itu mah ya suka ada suka tapi Ya, pas tetapi kan soal pelaksanaannya transparansi tadi- ini loh, mengumumkan Ya tadi, namanya siapa transparansi misalkan Jaksa Agung jangan tadi dimulai ada gelombang 1, gelombang kedua diumumkan menjelang selalu kaitannya dengan resapel kabinet. Oke. Coba
akan hukum mati 3 hari kemudian. Media pun akan tahu, siapapun tahu. Sekarang kan akan. Kalau akan sampai kiamat pun akan semuanya. Kenapa jumlahnya berkurang? Mungkin ada salah satu gini juga, salah satu anggaran. yang masih. Tadi anggaran saya ajukan 14, sekarang ada 16, 18. Kalau misalkan tadi anggaran 14 nanti 16, yang 2 dari mana anggarannya? Kan pertanyaan juga bagi saya kan. Harusnya kalau misalkan 3 hari nanti anggaran 14 ya akan 13 kan. Padahal saya sebut nama misalkan Freddy Budiman akan. Padahal sedang prosedur. Ya walaupun kita menuntut Freddy Budiman harus masuk juga di situ. Tapi sekarang jadi seolah-olah tadi ya selebriti tadi dikait-kaitkan dengan kepentingan tertentu bahwa ini ada keberhasilan pemerintah menegakkan hukum dengan cara melaksanakan eksekusi. Saya kira ini kan tadinya sudah selesai begitu, bukan soal setuju atau tidak setuju Bang Mulya, tapi ketika Anda tetap menuntut soal transparansi harus dibuka sejak awal begitu. Nah, ini tetap menjadi berbeda lagi. Nah, saya ingin gali. Kalau saya kan melihatnya begini. Ini kan ada soal pendidikan hukum, ada soal pendidikan hak asasi manusia. Kita ini sudah mengadopsi pasal-pasal dari Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB. Nah, di dunia ini lebih dari 140 negara sudah menghapuskan hukuman mati. Nah, saya hanya melihat bahwa kita perlu ke depan melakukan satu wacana pendidikan hukum, pendidikan politik, pendidikan hak asasi manusia. Apapun hasilnya, apapun outcome-nya, itu soal kedua. Tapi kita mencoba, ya kan? Apakah bisa kita berdebat dengan jernih, dengan terbuka, dengan cerdas mengenai persoalan-persoalan seperti hukuman mati ini. Nah, itu yang saya inginkan. Nah, keterbukaan, transparansi itu akan membantu wacana perdebatan yang lebih terbuka itu. Itu saja. Baik, kita akan harus break terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana dengan 2 eksekusi sebelumnya ketika dikatakan ini bisa diharapkan menimbulkan efek jera. Bagaimana evaluasinya dari 2 eksekusi terakhir ini? Kami akan segera mengulasnya usai jeda berikut ini. Sebelum berlanjut ke bahasan selanjutnya, saya ingin minta tanggapan dari Kang Asep dulu. Tadi dijelaskan, kalau soal transparansi tadi sudah dijelaskan, itu untuk sebuah diskusi bisa terbuka begitu ya. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah memang lebih baik transparan bahwa eksekusi ketiga ini akan nama ini, dan ini, waktunya adalah tanggal sekian misalnya sudah jauh-jauh hari seperti yang disampaikan tadi. Setelah diberitahukan, ya kan kewajiban diberitahukan kepada pihak dan penasihat hukumnya 3 hari. Setelah itu kan juga, kan dia pasti mendengar kan, artinya ada transparansi di situ. Cuman waktunya jelas gitu kan. Pasti harus transparansi, emang harus. Cuman waktu itu tadi kewajiban pertama kepada pihak keluarga. Nggak mungkin dong media lebih tahu, keluarga nggak tahu. Artinya setelah 3 hari beritahukan, terus mungkin beritahukan kepada keluarga, ya konferensi pers atau apalah terserah, atau beritahu kepada semua pihak, kepada penggiat anti korupsi. Bisa terdengar di publik begitu akhirnya. Cuman sekarang ketika diumumkan ngomong jangan menjelang nanti ya tadi menjelang resapel terus kan. Kalau itu yang akan pernah selesai sampai kapanpun ya nanti semuanya kan. Kalau perspektifnya Kang Asep ini harus dijawab sama Jaksa Agung langsung atau dari Jaksa. Saya tek berapa kali biar Prasetyo denger kok. Telepon dong. Kita tunggu ya, mungkin produser kita bisa segera menghubungi sekarang. Dia lihat lah. Nah, sekarang saya ingin tanyakan, 3 hari cukup nggak waktu yang ada di undang-undang itu? Untuk transparansi. Begini. Kalau soal apa yang ditulis dalam undang-undang itu apa yang ditulis dalam undang-undang. Kita sih nggak bisa berdebat ya. Nah, apakah itu cukup atau tidak? Kalau saya tetap dalam prinsip karena saya tidak setuju hukuman mati, saya ingin memberikan seluas-luasnya kesempatan kepada terpidana mati untuk memperjuangkan haknya. Baik. Nah, saya ingin kasih contoh satu ya. Di Jepang, ya waktu saya di Oslo kemarin, ada kesaksian dari seorang yang dihukum mati. Dia 47 tahun ditahan di penjara. Menunggu. Tapi setelah 47 tahun, keluar tuh bukti bahwa bukan dia yang melakukan pembunuhan. Dan dia hadir di sana. Jadi, dia kan usianya sekitar 80 tahun. Bayangkan 47 tahun dia. Sudah dihukum. Berjuang untuk bisa bebas dari jerat hukuman mati itu. Oh, artinya transparansi ini dibutuhkan untuk memberi kesempatan kepada mereka menempuh jalur hukum lanjutan. Dalam konteks di mana itu dimungkinkan. Nah, di Jepang itu dimungkinkan, ya. Tiba-tiba ada novum, ada saksi yang muncul ya. Nah, kalau itu tidak dimungkinkan memang dia tidak akan bisa melakukan apa-apa juga. Cuman saya akan tetap melihat bahwa perdebatan mengenai hukuman mati itu penting dilakukan secara publik dan secara kontinu. Oke, Pak Arsul, bagaimana Pak Arsul? Jadi sebenarnya transparansi dibutuhkan ini untuk kemudian memberi kesempatan seluas-luasnya begitu ya. Ketika nama mereka masuk list, mereka mungkin bisa masih ada waktu untuk berjuang. Tapi kalau 3 hari kan... Loh, kalau kita lihat yang ada dalam praktek, ini saya bukan belain Pak Jaksa Agung ya. Tapi dalam konteks koalisi, walaupun sama-sama koalisi pendukung pemerintahan gitu ya. Tapi ingin saya sampaikan, merespon apa yang disampaikan oleh Bang Mulya bela atau tidak kita dengar dulu jawabannya. Itu bahwa sebetulnya kalau
kesempatan, ya kalau saya soal 3 harinya itu harus direvisi, saya malah setuju. Ini undang-undang udah tahun 64 ya, saya belum bisa jalan itu udah lahir undang-undang gitu. sudah 50 tahun lebih gitu kan. Itu. Nah, jadi saya kira undang-undangnya perlu direvisi juga oke. Tetapi kan ke depan apa yang menjadi harapannya Bang Mulya kalau kita lihat apa yang ada di RKUHP itu yang akan terjadi. Ya, di dalam RKUHP yang sekarang sedang kami bahas di DPR itu hukuman mati bukan lagi hukuman pokok, tetapi dia adalah pidana khusus. Ya, pidana khusus di mana sifat kekhususannya? Sifat kekhususannya harus dijatuhkan secara alternatif. Ya. Secara alternatif itu artinya seseorang bisa dijatuhi hukuman mati, ya. Tetapi kemudian kalau dia menjalani, kan pasti harus menjalani hukuman penjara dulu sampai 10 tahun, ya. Kemudian bisa berubah hukumannya, ya, karena dia tidak mengulang tindak pidana, apalagi kalau ketemu bukti baru. Jadi sebetulnya ke depan ini kalau RKUHP ini disetujui nanti sebagai undang-undang dan tidak berubah posisi soal hukuman mati, ya, apa yang ada di dalam RKUHP ini sudah menjembatani antara Bang Mulya di satu sisi yang anti hukuman mati dengan Pak Asep yang sangat mendukung hukuman mati, sangat saya kasih. Sangat begitu ya. Udah melaksanakan malah. Oh gitu loh, sudah melaksanakan. Jadi saya kira Makanya dia duduk di tengah nih. Sengaja Bang, dia sengaja. gitu loh. Nah, dan saya kira itu artinya prinsip kehati-hatian. Artinya secara teoritisnya ini orang akan dihukum mati tapi tidak akan dieksekusi mati kecuali dia katakanlah kayak Freddy Budiman sudah dihukum mati tapi bisnis narkotikanya tetap jalan terus dari lapas. Itu tidak ada pilihan kalau kasusnya seperti itu. Nah, kalau seperti itu ini ingin saya tanyakan juga bagaimana? Nah, saya melihat itu saya sebut itu Indonesian way. Jadi cara Indonesia menyelesaikan persoalan yang sangat kontroversial seperti ini. Jadi ada 2 kubu sebetulnya. Kubu yang disebut anti hukuman mati, abolitionist, kubu yang setuju hukuman mati, retentionist. Nah, kalau di negara lain memang ya ini sangat jelas. Tapi Indonesia tidak mau milih di sini, tidak mau milih di sini. Jadi ambil jalan di tengah. Nah, di negara lain nggak ada itu ya? Hukuman mati itu dijadikan sebagai hukuman khusus, ya, pidana khusus dan dijatuhkan secara alternatif. Yang menurut saya ini jalan tengah yang bagus, karena memang persoalan hukum itu pada akhirnya tidak semata-mata persoalan hukum yang tidak ada pengaruh politik, tidak ada pengaruh sosial, tidak ada pengaruh yang lain-lain. Pada akhirnya. Nah, menurut saya tidak mudah buat DPR, tidak mudah buat Presiden untuk mengatakan, oh saya setuju dengan yang ini, saya setuju dengan yang ini. Nah, ini jalan tengah yang selalu kita ambil dari dulu. Dan saya anggap itu ya mungkin untuk sementara ini adalah jalan yang paling baik. Ya. Walaupun at the end of the day, saya tetap objektifnya menghapuskan hukuman mati. Kalau saya. Oke, at the end of the day. Tapi ini paling tidak jalan tengah baik. Yang Kang Asep dan saya objektifnya berbeda. Kita tetap ingin mempertahankan hukuman mati, walaupun harus Tadi katanya tengah ya. Tadi katanya tengah. Saya tanya ke Kang Asep dulu. Kang Asep, jadi kalau dengan yang disebutkan tadi sudah jalan tengah yang baik atau menurut Anda bagaimana? Inilah, ini kan masalah sekarang bicara hukum matinya kan. Nah, hukuman mati itu salah satu jenis hukuman. Terlepas apapun embel-embel bersyarat kayak ketentuan tertera ya, hakim tidak akan mungkin menjatuhkan hukuman mati kalau nggak ada ancaman matinya di situ karena hakim tidak menjatuhkan. Tapi selama hukuman mati di tiap undang-undang ini ada dan sekarang tiap undang-undang itu yang baru kan maka yang nggak usah doang, yang terakhir lah kemarin apa tuh kekerasan seksual, kebiri. Matinya ada juga. Ternyata politik hukumnya kan tidak menganut seperti RUU KUHP yang akan jalan tengah. Ternyata tidak konsisten DPR juga. Sama presidennya kan. Nanti di perpunya. Nanti kalau RKUHP-nya buku satunya jadi, kan semuanya kita sesuaikan. Sesuaikan yang baru aja disesuaikan. Nah itu juga. Nah sekarang makanya saya bilang kalau saya walaupun saya tetap ada begitu ya. Ya selama ada hakim harus akan menjatuhkan kalau sesuai dengan kejahatannya. Tapi kalau nggak ada hakim tidak akan menjatuhkan hukuman mati sekali lagi. Itu aturannya Mas Indra. Nah sekali kembali kepada DPR. Apakah DPR nanti yang terakhir juga menganut hukuman mati atau nanti akan kembali ke konsep yang sebenarnya solusi daripada kedua kubu yang berbeda gitu kan? Nah itu saya kira nggak ada masalah. Tapi jangan sampai nanti misalnya memberi kesempatan kasus Budiman, kasus Ola itu kan berulang. Udah mengajukan pekat obat ternyata gila juga kiloan gitu. Nah ini juga memang harus ada solusi bagaimanapun terhadap kejahatan-kejahatan serius, kejahatan-kejahatan luar biasa. Yang berulang bahkan ya. Berulang ya itu suka nggak suka. Saya termasuk emang sampai kapanpun dengan Bang Todung akan berbeda terus gitu kan. Tapi ya kalau soal Budiman, kenapa dia bisa melakukan bisnis narkoba di penjara? Iya. Ini pertanyaan serius nih, Kang Asep ya.
tidak mungkin seorang yang masuk penjara itu bisa melakukan bisnis kalau tidak ya diberikan fasilitasi. Betul. Nah pertanyaannya Penjaranya siapa benar yang berikan begitu ya? fasilitasi? Pasti orang dalam kan? Nah tapi yang kena siapa? Yang kena si Freddy Budiman. Yang lain ini nggak kena nih. Yang lain ini kalaupun kena dipindahkan, dikenakan sanksi administratif. Nah ini yang saya keberatan. Makanya saya selalu mengatakan bahwa kejahatan, terutama kejahatan narkoba itu kejahatan kolektif, ya organized crime, bukan kejahatan individual. Nah celakanya kalau Freddy Budiman mungkin dia otaknya, tapi banyak yang lain-lain itu cuma pengedar, Oke, ya kroco, ya itu yang jadi tidak Saya fair. boleh tidak langsung masuk ke Boleh, contoh-contoh real seperti yang kita sedang bicarakan Freddy Budiman. Katakanlah tadi memang soal siapa yang memfasilitasi dia melakukan bisnis dalam penjara. Bukankah itu menjadi hal lain yang juga harus ditanggapi secara serius begitu ya? iya, Tetapi soal Freddy Budiman bahwa dia menjadi otaknya lagi, itu bukankah ganjaran hukumannya misalnya katakanlah tadi sangat setuju dengan kasus ini adalah hukuman mati misalnya, Bang Mulya. Kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa? Kalau saya jatuhkan hukuman seumur hidup ya tanpa remisi, biarkan dia menyelesaikan hidupnya di penjara. Dan kalau perlu diasingkan di satu pulau, ya. Dijaga buaya lagi kalau Jaga buaya. Itu kan bukan binatang. Pak Arsul, kembali ke soal yang ditagih tadi, soal konsistensi tadi bagaimana Pak Arsul? Kalau misalnya ternyata RKUHP-nya tadi disebut adalah jalan tengah, Ya. tapi beberapa hal yang lain tadi ternyata masih mencantumkan juga. Ya kan begini, ini kan RKUHP itu kan dalam pembahasan. Kalau kemarin kan yang terkait dengan Perlindungan undang-undang kejahatan seksual, ya perlindungan anak itu kan artinya memang perpu, ya. Begitu nanti RKUHP terutama buku satunya itu jadi yang mengatur ketentuan umum antara lain termasuk soal pemidanaan, nanti di buku 2 semuanya disesuaikan yang mengatur tentang jenis-jenis tindak pidana. KUHP kita ini nanti terdiri dari 2 buku, begitu ya. ketentuan umum dan di buku kedua tentang tindak pidana. Nah, antara lain yang ketentuan pidana yang ada di semua undang-undang itu nanti akan disesuaikan satu-satu. Baik. Sekarang kita coba masuk untuk mengevaluasi 2 eksekusi yang sebelumnya. Ada sebuah lembaga juga dan beberapa pihak yang mengatakan, ayolah kita coba evaluasi dari eksekusi mati ini. Seberapa besar sih efek jera? Karena yang dijanjikan dari Kejaksaan Agung, dalam ini kan pemerintah lewat Kejaksaan Agung bilang untuk efek jera hukuman mati. Nah sekarang saatnya kita mengevaluasi ini agar bisa transparan. Bagaimana evaluasinya? Apakah memang Anda melihat, Bung Mulya, saya ingin lihat dari Bung Mulya terlebih dahulu. Apakah ini ada efek jera yang dihasilkan dari 2 eksekusi sebelumnya ini? Ini kan debat klasik dalam hukum pidana. Ya, pidana yang berat seperti hukuman mati itu menimbulkan efek jera. Tapi sejauh yang saya tahu, sejauh yang saya baca dan banyak saya ketemu dengan beberapa ahli, tidak ada kaitannya ya hukuman mati dengan penjeraan. Jadi orang dijatuhkan hukuman mati tidak akan jera, ya kan? Tidak ada akibatnya sama sekali. Dan saya melihat bahwa bisnis narkoba di Indonesia tidak pernah berhenti dengan segala macam dan begitu banyak eksekusi yang sudah dilakukan. Nah di Amerika tidak pernah lagi dipakai alasan efek jera. Di Eropa tidak pernah lagi dipakai alasan efek jera. Nah 95% criminologist, ya ahli Dan mereka itu yang menghapuskan hukuman mati? Mengatakan bahwa tidak ada efek jera dalam kejahatan-kejahatan yang sudah dijatuhkan pidana mati. Itu 95% dari criminologist di dunia ya kan, yang mengatakan seperti itu. Nah mungkin ya Kang Asep tidak setuju, ya kan? Mungkin Bung Asrul tidak setuju. Tapi mereka masuk 5% itu. Tapi ingat, saya harus bantah juga. Di Amerika Serikat dari 52 negara bagian, 31 ya. Ya, 31 itu masih mencantumkan hukuman mati dalam hukum pidana positif mereka. Dan 11 negara bagian itu masih aktif melakukan eksekusi hukuman mati. Tapi Asrul ya, saya satu catatan. Eksekusi mati, pidana mati di Amerika itu tidak dikaitkan dengan efek jera. Nah, tidak dikaitkan dengan efek jera. ini yang mau saya sampaikan, Pak. Ya. Jadi memang ketika kita bicara setuju atau tidak setuju hukuman mati, itu jangan pakai paradigma efek jera. Itu sudah deterrent efek, itu sudah ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman, lalu? Jadi kalau Ini kan menagih ini. bagi orang yang pro hukuman mati, ya paradigmanya adalah kan kalau bagi yang anti hukuman mati itu kan mengatakan, lihat ada hukuman mati itu tidak menimbulkan efek Tidak jera ada kaitannya. apa-apa. Nah kita harus balik paradigmanya.
ada hukuman mati saja tidak ada kapok, apalagi tidak ada hukuman mati. Oh. Itu akan meningkatkan. Bisa begitu? Iya, itu harus seperti itu paradigma sekarang. Oke, Itu. setuju kalau logikanya dibalik seperti itu, Bung. Bagaimana, Bung? Aduh, saya sih agak tidak menangkap logikanya. Bagaimana Pak Asep? Itu kan saya katakan kan, Iya. minimal hakim dengan hukuman mati mengurangi lah perbuatan. Tapi kan jangan membandingkannya apple to apple gini. Kejahatan narkotika di Amerika, di Eropa tidak sama seperti di Indonesia. Makanya kejahatan yang paling banyak dihukum di Indonesia hukuman mati terhadap pelaku narkoba mati tadi. Makanya keras hukumannya. Di sana emang nggak keras hukuman mati terhadap narkoba mati. Jadi kalau dibandingkan jumlah hukuman mati dengan tindak pidananya nggak sama dengan di kita. Mengapa kita melakukan hukuman mati? Karena narkobanya sangat berat modus operandinya gitu kan. Bayangkan di beberapa negara Eropa dan Amerika yang dihukuman mati kebanyakan bukan itu kan. Bukan itu. Nah, di kita yang banyak yang akan dieksekusinya para narkoba mati. Nah, kejahatan efek jerak, bayangkan Pak Indra. Mengapa sekarang ada efek jerak? Ya tadi yang dikatakan Mas Gun. Mereka di LP itu bukan masalah jerak atau tidak jerak. Justru yang mereka melakukan hukuman mati, melakukan perbuatan bersama-sama oknum orang LP, bersama jaringannya, bersama backingnya, bersama mafianya, yang tidak pernah dilakukan. Coba kalau cepat-cepat dulu. Inkrah, hajar. Sekarang harusnya begitu ya? Harusnya, nah ajas peradilan sederhana mudah biar ringan kan. Kalau sudah berkongkot, apalagi sudah ngajukan gerasi, udah ngakui, didiamkan, bikin pabrik. Seperti Nusa Kambangan, kepala LP-nya, ada pencucian uang. Ya itu ada pembiaran di LP. Ya, kalau begitu tidak memberi kesempatan bagi Kejahatan narkoba memang tidak pernah dieksekusi mati di Amerika. Di Eropa juga tidak, ya kan? Tapi homicide, ya kan? Ya. Straight killing itu memang dijatuhkan hukuman mati di beberapa negara bagian. Tadi disebut ada 32 negara bagian di Amerika, tapi tidak semua menjatuhkan hukuman mati. Melakukan moratorium cukup banyak, ya kan? Nah, jadi hanya belasan yang masih melakukan hukuman menjatuhkan hukuman. yang 11 tadi disebut tuh ya. Dan jumlahnya nggak banyak kayak kiloan di kita. Pola predi, pola olah tuh kagak ada di sana. Oh, jadi berbeda di situ ya, beda. berbedanya di situ ya. Oke, nah tetapi kalau ini kan begini tadi katakanlah sudah tidak relevan lagi. Kalau yang pro hukuman mati katakanlah tidak relevan lagi. Sama juga yang kontra hukuman mati menyebut bahwa tidak ada hubungannya efek jerah dengan. Tapi kalau pemerintah presiden dalam hal ini mengatakan darurat narkoba, lalu kemudian banyak dilakukan hukuman mati. Nah, ini bukankah tujuannya adalah efek jerah tadi? Pemerintah kita saja sepakat bahwa ini adalah Harus dipisah Mas Indra. Pemerintah hukuman mati yang memerintahkan hukuman mati bukan pemerintah, yudikatif. Oke, ya. Bukan presiden siapapun DPR mati kalau hakim nggak mati ya nggak bisa, gitu kan? Saya ada usul begini. Ini darurat narkoba ini ya apa betul atau tidak? Ya, saya sih ingin melihat dampaknya dan hukuman mati ada dampaknya atau tidak. Nah di Malaysia juga ada masalah yang sama, Kang Asep. Malaysia itu pemerintahnya meminta expert internasional untuk melakukan studi mengenai dampak hukuman mati dalam bisnis narkoba ini. Dan itu sudah dikeluarkan sekarang hasil studinya. Yang melakukan siapa? Profesor Roger Hood, ya, ahli yang sangat dihormati di dunia. Nah saya juga ingin pemerintah Indonesia coba dah kalau mau ya minta expert internasional yang dihormati di dunia ya untuk melakukan studi, ya kan? Nah kalau itu apapun hasilnya nanti studi itu ya kita ikutin hasil studinya itu. Kalau mau melakukan seperti itu. Tapi kalau tidak ya kita akan berdebat apakah itu betul-betul darurat atau tidak. Apakah angka-angka yang ditampilkan itu valid atau tidak, sahih atau tidak. Nah ini yang saya kira sih masih tetap belum settle di Indonesia ini. Tapi presiden sendiri sudah mengatakan darurat memerangi perang melawan narkoba. Kalau saya sebenarnya bukan darurat, itu bencana. Bencana narkoba karena apa? Yang terlibat tidak hanya bandar narkoba, jaringan-jaringan yang tadi berperan karena uangnya tuh gede, bahkan mengalir kepada kekuasaan-kekuasaan tertentu, kepentingan tertentu yang ada pembiaran. Selama ini didiamkan, tidak seperti kata Bang Tudung ada ahli narkoba harus selesaikan membandingkan dengan ahli dari luar. Kita akan selamanya begini gitu kan. Dan orang akan melihat selalu akan melihatnya bukan apa? Jumlah yang dibawa, kiloan akibatnya ya hakim juga terpengaruh kan. Ya matiin aja karena sudah ada jurisprudensinya kan. Nah, selama memang pemerintah tidak belajar bahwa peredaran narkoba tidak melibatkan oknum aparat, oknum kekuasaan, oknum apa siapa yang bermain dari awal sampai akhir, selamanya kita akan debatnya begini terus. Gitu. Kalau darurat, katakanlah kemudian setelah dilakukan penelitian itu akhirnya memang benar-benar darurat kondisinya, hukuman mati menjadi tetap tidak setuju atau menjadi setuju kemudian? Saya secara kategoris tidak setuju hukuman mati, ya kan? Walaupun itu kondisinya memang akhirnya ditemukan bahwa kondisinya Presiden kan mengatakan begini, 40-50 orang meninggal setiap hari, ya karena narkoba. Nah kita mesti melihat secara lebih jernih. Nah, ini kita masuk soal teknis jadi. Apakah pembeli narkoba itu, ini Kang Asep ya, memang membeli ya dipaksa
kan ada free will di situ. Nah, apakah dia mati itu hanya kena narkoba? Apakah tidak ada penyebab yang lain? Ya? Apakah tidak ada sakit yang lain? Ini banyak hal yang masih bisa diperdebatkan, dipertanyakan. Jadi kita memang mesti harus hati-hati untuk mengatakan apakah betul 40-50 orang penderita pencandu narkoba itu meninggal karena narkoba. Saya bukan ahli, saya bukan dokter. Dokter yang bisa tahu, ya kan? Baik. Ya, saya kira sih saya setuju saja, mesti ada second opinion, ya. Tetapi artinya menurut saya tidak pas juga kalau kita sama sekali meragukan ya angka-angka yang ada dari pemerintah, ya. Oke. Memang Kalau sebenarnya pengkajian UI loh. ya, karena itu juga yang betul sekali PNN. yang dipakai oleh PNN itu juga adalah para ekspor dari UI. Jadi bukan hasil penelitian dari PNN atau Kemenkes sendiri. Ya, itu memang Jadi memang prevalensi Anda segala memang kondisinya memang sangat mengkhawatirkan. Betul, kalau Dari data yang ya, ada sekarang apakah ini. kita sih memang bisa berdebat soal istilah darurat atau apa, tapi bahwa luar biasa dan prevalensi itu semakin membesar itu iya kalau kita melihat datanya dari tahun ke tahun. Oke, baik. Kita akan tahan dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Melihat eksekusi yang pertama dan juga eksekusi yang kedua, Indonesia banyak sekali mendapatkan protes bahkan dari negara-negara lain begitu, negara-negara di mana asal dari para terpidana. Nah, bagaimana menurut Bang Mulya kalau melihat ketika pemerintah kita masih berkukuh dengan kondisi seperti ini terus dilakukan, ada eksekusi, tahap ketiga, nanti tahap keempat, tahap kelima dan lain sebagainya, dampaknya dengan negara-negara lain menurut Anda seperti apa? Eksekusi mati itu pasti akan dikritik di dunia, ya, terutama oleh negara-negara yang sudah menghapuskan hukuman mati dan juga organisasi hak asasi manusia internasional. Nah, sebelumnya pada gelombang pertama dan kedua yang dieksekusi itu adalah selain warga negara Indonesia, warga negara asing yang datang dari negara-negara yang sudah menghapuskan hukuman mati. Jadi abolitionist countries. Nah, dalam gelombang ketiga dari bocoran nama yang berada di media, publish di media, mereka yang bukan orang Indonesia yang akan dieksekusi itu adalah dari negara yang masih mempertahankan hukuman mati. Siapa mereka? Negara Cina, ya, Pakistan, dan Nigeria. Nah, mereka ini masih menganut hukuman mati. Jadi Indonesia ini belajar dari pengalaman gelombang pertama dan kedua, nggak lagi eksekusi dari Negara yang menolak. terpidana dari Australia, ya, dari Prancis, dari Brazil. Nah, itu yang mereka lakukan sekarang. Nah, dipilihlah Pakistan, dipilihlah Nigeria, dipilihlah China, yang di sana masih ada hukuman mati. Iya. Ya. Maksudnya berarti apa ini? Ada sengaja politis? Pemerintah akan bilang, lu nggak boleh protes dong. Iya. Kamu aja masih melakukan eksekusi di negara kamu sendiri kok. Nah, ini yang saya lihat nih, ya kan? Apa dibalik itu menurut Anda? Ya, pemerintah gerah dengan kritik, gerah dengan berita-berita negatif di media. Tapi jangan ada unsur tidak objektif dalam ketika memilih siapa terpilih. saya nggak mau mengatakan itu. Yang saya mau katakan adalah pemerintah ini mau mengeksekusi tapi tidak mau mendapat kritik. Tapi pemerintah salah. Walaupun itu datang dari Pakistan, dari Cina, dari Nigeria, Tetap pasti saja akan kritik akan dikritik. Sekarang saja saya banyak ditelepon oleh dubes-dubes, oleh kedutaan-kedutaan, oleh pihak-pihak lain. Loh, ini akan ada eksekusi gelombang ketiga. Ya kan? Nah, mereka juga punya perhatian walaupun mereka tidak punya warga negara yang akan dieksekusi. Untuk yang tahap ketiga ini maksudnya Australia mungkin di sebelum-sebelumnya. Nah, tahap ketiga ini dipilih informasi yang beredar begitu ya dari negara-negara Informasi masih yang beredar, yang mempertahankan. ada di media. Oke, bagaimana? Ya. Kalau misalnya ini katakanlah ini benar begitu ya, berarti ada politisasi juga memilih ininya dong. Iya, kan tadi hukuman mati dan kemudian eksekusi hukuman mati itu kan politik hukum, ya kan? Memang politik hukum. Memang politik hukum. Jadi tentu karena ini sebagai politik hukum, patokan pemerintah itu kan tentu adalah bagaimana sebetulnya suara mayoritas yang ada di masyarakat, ya. Di Amerika misalnya kan pernah di awal tahun 72 hukuman mati dihapuskan di kasus Furman versus Georgia itu. 2 tahun kemudian dihidupkan lagi di Gregg versus Georgia. Nah, artinya adalah pandangannya
kalau saya lihat, kenapa kok di Amerika tetap dipertahankan? Kalau kita lihat dari puling-puling yang ada di death penalty center itu, karena memang 70% lebih ya masyarakat di negara-negara bagian itu masih mendukung ada hukuman mati. Nah sampai sekarang ya DPR kecuali dari Bang Mulya dan teman-teman atau teman-temannya Bang Mulya, kami belum menerima ya aspirasi dari kelompok masyarakat kecuali dari teman-teman elemen masyarakat sipil yang menghendaki hukuman mati itu kan misalnya masuk kelompok masyarakat juga. Gitu loh. Nah, iya, ya kecuali makanya kan saya bilang elemen masyarakat sipil ya itu. Tetapi meskipun tidak menerima, kami tetap juga toh mendengarkan juga kan suara elemen masyarakat sipil sehingga misalnya kalau kita lihat peta yang ada di DPR sekarang dari 10 fraksi maka mayoritas fraksi bisa saya katakan 8 fraksi cenderung untuk menerima rumusan tengah pidana mati yang ditawarkan di dalam RKUHP oleh pemerintah itu loh. Itu kan juga yang itulah di Indonesia. Saya jadi penasaran RKUHP-nya nanti seperti apa bentuknya. Bagaimana? Gini lah, kalau eksekusi itu kan harusnya kan siapapun yang dieksekusi, entah WNI-nya warga negara Indonesia, WNI-nya warga negara Iran, warga negara India kan tidak melihat pemerintah. Tapi kan kalau sekarang apa yang dikhawatirkan oleh Bang Todung bahwa sekarang Jaksa Agung melihat kewarganegaraan siapa pendukung mati tidak mati, bahaya hukum ini kan. Kan prinsipnya yang dieksekusi itu yang sudah inkrah, sudah membacakan gerasi ya karena harus hati-hati udah PK. Jadi jangan melihat kewarganegaraan menurut saya, mau I-nya belakang siapapun ya matikan gitu kan. Nah kalau sekarang lihatnya nanti yang tidak setuju, nggak setuju, lama-lama nanti yang tertumpuk yang nggak setuju kan. Nah padahal hukum harus dilaksanakan, setuju atau tidak setuju itulah pelaksanaan putusan. Gitu cepat atau lambat bahkan juga harus dilaksanakan gitu kan. Tapi kalau mantan hakim memang lebih tegas gitu ya. Ya karena daripada sekarang strategi kan hukum jadi rusak kan, di samping urusan resapel sekarang urusan kepentingan diplomatik. Bahaya kan kalau hukum alasannya itu. Ini mengerikan sekali. Jadi ada kepentingan hukum, jangan ada kepentingan. Kalau hukum ada kepentingan bahaya. Negara kita negara hukum loh, bukan negara jangan bikin gaduh. Bagaimana kalau kondisinya kemudian dibalik? Mungkin ada kepentingan dari pemerintah ketika berusaha juga menyelamatkan warga negara Indonesia yang kita harus konsisten. Usaha propaganda kita di Arab Saudi, di negara lain, kalau melakukan perbuatan yang sama harus sama melakukan. Cuman secara diplomatik kan selalu warga negara akan membela kan. Tapi diakui atau tidak dilaksanakan oleh negara Muslim tidak ada masalah kan. Kita kan meminta ke negara Saudi, negara Saudi ada kekecualian kan, bayar diat kan. Tapi kalau negara yang tidak menganggap seperti kita ya kita harus hormati. Ketika warga negara kita bagian juga membawa narkotika luar negeri tertangkap di Malaysia oleh masa hukuman mati, Indonesia harus menghormati. Cuman Indonesia paling hanya menghimbau aja kan supaya tidak dihukum mati. Saya kira poin kita ketika kita menghadapi warga negara kita yang terancam hukuman mati karena melakukan suatu kejahatan, poin kita adalah bukan kemudian harus kita selamatkan hukuman mati, tetapi mendapatkan proses hukum yang adil, yang transparan itu poinnya. Ya. Sepanjang proses hukumnya adil, transparan, dan kemudian bukti-buktinya memang mencukupi untuk pembuktian sebuah tindak pidana kejahatan yang kemudian dihukum mati menurut sistem negara itu, ya itu harus kita terima menurut saya. Ya. Jadi sama dengan yang di sini. Jadi bukan soal imbal balik. Walaupun saya pro hukuman mati, saya tetap menghendaki jangan sampai ini serampangan. Ya. Proses hukumnya harus benar-benar. Kalau dia misalnya warga negara asing punya hak untuk mendapatkan penterjemah, ya itu harus dipastikan ada. Kalau tidak ada, mestinya tidak dieksekusi. Saya ingat bagi beberapa kalangan begitu yang juga menolak soal hukuman mati ini adalah karena mereka tidak percaya dengan proses hukum yang belum yang sempurna. Bisa buktikan ya. Itu tadi saya katakan banyak yang dihukum mati itu kasus narkotika. Memang beberapa negara oke lah mungkin ada pernah kesalahan. Tunjukkan kepada saya di Republik ini yang perkara narkotika yang bandar-bandarnya terjadi pesesatan, sesat peradilan. Sepengalaman saya yang dihukum mati narkotika saya berjamin 100% tidak ada kesesatan peradilan untuk bandar-bandar narkotika. Untuk bandar-bandar ya. Bandar sekali lagi. Kalau perkara lain oke lah peradilan pasti ada kesalahan-kesalahan. Tapi untuk bandar-bandar jatuhan mati saya berani taruhan gitu kan. Tidak pernah ada kesesatan untuk hukuman mati di peradilan. Semua bandar-bandar ya. Kelompoknya Budiman CS lah gitu kan dan kawan-kawan sampai olah. Tapi kalau yang oke lah pernah ada kesesatan. Tapi kalau untuk narkotika saya berani jamin karena bagi hakim menjatuhkan jangankan mati loh 15 tahun 5 tahun bagi hakim itu berat apalagi menjatuhkan mati. Jadi ketika menjatuhkan mati perkara narkotika sudah pasti yakin. Saya yakinnya taruhannya. Saya sudah berkatakan kalau ada yang salah pada narkotika saya akan ikut menjadi pendukungnya Bang Todung. Dicatat ini begitu bagaimana? Untuk bandar ya sekali untuk bandar narkotika. Saya sih ada pengalaman, ada kasus yang saya tangani, tapi saya nggak ingin bicara mengenai kasus dalam kesempatan ini. Sebagai contoh misalnya. Saya hanya ingin bicara mengenai sinyalemen umum. Ya. Apakah sistem peradilan di Indonesia itu sudah cukup independen, cukup fair, cukup bersih atau tidak? Nah kalau misalnya kita melihat
ya banyak sekali survei ya, mengenai lembaga peradilan, masih banyak ketidakpercayaan, masih banyak tuduhan, masih banyak tudingan mengenai korupsi, kolusi, ketidakindependenan lembaga peradilan. Nah itu saja yang saya mau lihat, ya kan. Nah jadi saya tanpa bicara mengenai kasus yang khusus, yang spesifik, ya, saya menganggap kemungkinan apa yang disebut, nah ini Kang Asep ya, putusan yang salah, wrongful judgment, itu ada. Kita ini manusia, gitu. Nah tadi dikatakan oleh Bung Asrul, ini irreversible, ya. Jadi bisa ditarik wrongful decision, ya, wrongful judgment itu dimungkinkan karena sistemnya atau karena individunya. Nah selama ini ya kita kita catat dan kita perhatikan ya. Menurut saya sih seharusnya ada ruang untuk mempertanyakan, ya. Tidak bisa diterima absolut begitu saja. Harus ada. Nah kalau sistem peradilan kita sudah 100% bersih, independen, mandiri, fair, ya mungkin tidak ada hak kita untuk bertanya ya mengenai keabsahan, keadilan dari putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Tapi mungkin tidak kita sampai ke 100% itu. nah, saya sih masih meragukan ya sistem peradilan Indonesia. Ini buktinya aja banyak sekali kasus. Tapi gini, Mas Indra, Saya kira kalau untuk gini yang lah. narkoba ya yang terhukum mati, semua sudah mengajukan gerasi. Berarti dia menyatakan pengampunan dia telah melakukan. Untuk narkoba sekali lagi ya. Nah, yang dihukum mati itu hampir semua mengajukan gerasi. Nggak mungkin mereka ada eksekusi kalau dia nggak mungkin langsung mengajukan Nah, gerasi. bagaimana yang kekhususan ini yang soal narkoba? Yang narkoba ya, untuk narkoba. Di bandar terutama Bandar. Gini. Kalau soal gerasi itu kan ada undang-undangnya sekarang. Jadi ada batas waktunya, Kang Asep. Betul. 1 tahun memang. Kalau dia lewat batas waktu dia nggak bisa gerasi, ya kan? Nah jadi ini juga ada hambatan. Karena Jadi waktu, apakah ya. orang mengajukan gerasi itu ya Mengakui dan minta mengaku pengampunan. atau tidak? Enggak Tapi juga. dengan putusan Karena MK memang yang terakhir boleh nggak tambah. berlaku. memang diwajibkan baik undang-undang oleh undang-undang untuk mengajukan gerasi. Kalau tidak ya lewat jangka waktunya. Oke, baik. Ini memang tidak akan pernah ketemu ya. Nggak ketemu. Tapi kita akan Tapi lihat apa nanti menarik justru. RKUHP. Hukum itu berkembang karena kita perbedaan pemikiran. Tapi secara eksistensi keberadaannya sudah MK udah putus. Yang diajukan oleh beliau. Oke, baik. Tapi nanti kita nantikan yang katanya jalan tengah tadi RKUHP tadi. Terima kasih, Bang. Tidak hanya itu, kalau eksekusi jadi apa enggak? Itu kita tunggu nanti. Tunggu. Terima kasih, Kang Asep dan juga Pak Arsul telah bergabung di CNN Indonesia Prime.